Hamdan wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ini anak-anak ya. Malam ini kita melanjutkan tentang Khalifah Ur-Rasyidin yang pertama, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ya. Seperti telah dijelaskan bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, tidak pernah mewasiatkan masalah siapa yang harus menjadi penggantinya. Ya, terserah, diserahkan saja kepada umat Islam, kebijakan umat Islam siapa yang terpilih untuk menjadi atau menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai khalifah ya yang pertama. Oleh karena itu, sebagaimana telah ditulis, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka proses pengangkatan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ya. Jadi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, kemudian ya seperti itulah umat Islam banyak yang mengklaim yang pantas menjadi khalifah saya atau si A, si B. Wajar ya kalau pilihan itu masing-masing punya pilihan. Tapi karena persatuan umat Islam di waktu itu secara kekeluargaan, secara aklamasi, maka terpilihlah sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalifah yang pertama. Maka prosesnya pertama kali adalah berkumpul di Balai Bani Sa'idah, yaitu di Madinah. Berkumpul umat Islam untuk bermusyawarah, kita kira-kiranya siapa yang layak memegang tampuk kekuasaan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu wafat. Maka semuanya menunjuk kepada sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dengan segala kerendahan hati, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu akhirnya menerima dan terpilih. Tentu saja kalau umat Islam dipercayai menjadi pemimpin, yang diucapkan bukan alhamdulillah, bukan senang, bukan pesta pora diangkat jadi pemimpin, tetapi itu sebuah ucapannya itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi apabila memperoleh musibah, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Sebab itu beban di pundak sahabat Abu Bakar Siddiq berat, apalagi menghadapi umat Islam yang masih belum kuat akidahnya setelah pasca kematian atau wafatnya Kangjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Umat Islam masih harus dibereskan akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, segala macamnya. Jadi berat itu Khalifah Abu Bakar Siddiq untuk meneruskan tugas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti kita tahu bahwa ketika Nabi wafat, Islam sudah sempurna ya. Al-yawma akmaltu lakum dinukum ya. Jadi ketika Rasulullah wafat sudah tidak ada kekurangan, masalah agama itu sudah selesai ya, tidak boleh ditambah atau berkurang. Masalahnya ini nih menghadapi umat ya, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu. Oleh karena itu setelah Nabi wafat, Abu Bakar menjadi khalifah, disebut Khulafaur Rasyidin ya. Khulafaur Rasyidin itu artinya pemimpin umat yang terpimpin. Naam? Hal antum afham? Nah, kemudian terjadinya peristiwa di baiatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu adalah tahun 11 Hijriah. Sekarang tahun berapa? Hijrah itu tahun berapa? 1445. Berarti udah berapa tahun? 1445 dikurangi 11. 1434 ya. Tahun yang lalu, 1,5 abad yang lalu. Atau bertepatan dengan 632 Masehi, sekarang 2024, kurangan 632, kurangin 632 sama dengan hitung sendiri ya. Dan di situ di tahun inilah Abu Bakar Siddiq diangkat menjadi khalifah. Apa program pertama ya, program jihad yang paling utama yang dirancang oleh Abu Bakar Siddiq dengan para sahabat, dengan menteri-menterinya, dengan pembantu-pembantunya? Yaitu membasmi pemberontak murtadun ya, dan nabi-nabi palsu. Jadi di saat Rasulullah wafat itu masih banyak orang-orang yang murtad. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, banyak yang murtad. Cenah naon nabi nage cenah meninggal dunia, udah keluar lagi dari Islam, wah macam-macamnya. Jadi memberontak. Kan Nabi manusia biasa yang pasti wafat ya.
Seluruh nabi kan tidak ada yang hidup Highlander, hidup selama-lamanya, tidak ada. Itu karena para nabi termasuk Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW adalah manusia biasa yang pasti meninggal dunia. Meskipun sempat sahabat Umar bin Khattab marah ketika ada info bahwa Nabi wafat. Tidak bisa. Dia marah. Siapa yang mengatakan Nabi wafat? Ya, saya bunuh, kata Umar bin Khattab. Tapi diingatkan oleh Abu Bakar Siddiq, Umar, Rasulullah itu manusia biasa yang pasti wafat. Hanya Allah yang tidak akan pernah musnah dan tidak akan wafat. Allah itu adalah kekal. Ya, Allah itu. Sementara kita itu jangankan manusia, seluruh alam juga akan binasa. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu akan musnah kecuali Allah, kan itu. Baru sadar Umar bin Khattab menerima Rasulullah wafat. Tapi banyak orang-orang yang tidak sadar, keluar dari Islam, kurang ajar kan. Oleh karena itu, tugas jihad pertama Abu Bakar Siddiq bagaimana mengembalikan orang-orang murtad itu supaya masuk Islam lagi, menyadarkannya gitu. Maka ditugaskanlah beberapa sahabat Nabi untuk mengajak. Pilihan ada dua opsi. Orang-orang murtad, kamu mau masuk Islam lagi atau mau perang dengan kita? Wah, saya mau perang aja sama umat Islam. Oke, kita perang. Akhirnya kalah orang-orang murtad itu. Banyak di kalangan orang-orang murtad yang terbunuh karena mempertahankan kemurtadannya. Ada juga yang masuk Islam. Berhasil. Ya. Program pertama untuk mengembalikan orang-orang murtad berhasil. Abu Bakar Siddiq dengan para sahabat. Ada lagi tugas yang berat adalah ternyata anak-anak bukan zaman sekarang saja orang yang mengklaim dirinya sebagai nabi. Nabi palsu, nabi hoak. Ya. Ternyata di zaman Rasulullah, ketika Rasulullah ada sampai Rasulullah wafat, datang nabi-nabi yang mengaku dirinya nabi. Di antaranya siapa yang mengaku jadi nabi? Pertama Musailimah Al-Kadzab. Ya, Musailimah itu seorang nabi, ngaku nabi. Kan Nabi Muhammad SAW itu nabi penutup, khotaman nabiyyin, penutup segala nabi. Tidak akan ada Rasul lagi, tidak akan ada nabi sampai kiamat. Tiba-tiba ada orang mengaku nabi, harus dibunuh. Ya, siapa yang berani mengaku nabi sekarang di sini? Apa mau dibunuh sama Pak Agus? Nah, ya, berani bunuh. Saya Pak Agus, nabi bukan nabi, saya nabi baru, nabi terakhir. Nah, boleh, nabi itu ditutup kenabian itu. Khataman nabiyyin, ya. Terus datang lagi, itu kan Musailimah orang Yamamah ya. Datang lagi Aswad al-Ansi namanya. Banyak orang-orang pengaku nabi itu. Dari Yaman itu. Datang lagi Tulaihah bin Huwailid dari Najd. Jadi 3. Si nabi-nabi palsu ini teh ya banyak pengikutnya. Ya. Banyak pengikutnya. Masalahnya teh geus nyaho nabi palsu diikuti. Jadi harus diperangi. Wah, Abu Bakar Siddiq menyiapkan tim tim kerja untuk memerangi atau membunuh kalau bandel. Tim khusus yang ditugaskan oleh Abu Bakar Siddiq untuk memerangi nabi palsu yaitu pertama Khalid bin Walid. Jago perang itu. Kekar Khalid bin Walid. Ya, melawan 10 orang. Jagoan Khalid bin Walid. Khalid bin Walid harus memerangi Tulaihah. Terus Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah itu putranya si Abu Jahal tapi masuk Islam gitu. Dan dia itu heroik gitu, pejuang, pemberani. Jadi kamu Ikrimah menghadapi Musailimah Al-Kadzab. Oke. Muhajir, ya. Kamu harus memerangi Aswad al-Ansi. Oke, didatangan. Ya tentu saja Khalid bin Walid bawa pembantunya, bawa jiger-jigernya. Yuk, ayo tim, nyerangan. Ikrimah juga sama, punya anak buahnya, punya pasukan. Muhajir punya pasukan, datang. Namun kata Abu Bakar Siddiq, jangan dulu diperangi, jangan dulu diserang, jangan dulu dibunuh.
ajukan dua opsi. Opsi pertama, kalau kamu sadar, kamu menghentikan mengklaim sebagai nabi, kemudian masuk Islam, kamu selamat. Tapi kalau kamu kekeh ingin mengakui jadi nabi palsu, berhadapan dengan kita. Kita berperang, oke? Gitu. Ternyata anak-anak tiga-tiganya karena punya pasukan. Jadi rasa mana yang boga pasukan, ya lawan lah, sok lawan. Perang dah antara pasukan Khalid bin Walid melawan pasukan Tulaihah. Pasukan Ikrimah melawan pasukan Musailimah. Muhajir melawan pasukan Aswad al-Aunsi. Nah, Muhajir ini, wah perang, terbunuh si Eta, si Aswad. Gak beres dibunuh. Mati. Ku pasukan Muhajir dan teman-temannya. Kemudian Musailimah terbunuh juga. Kenapa? Karena kekeh, tidak mau insaf, tidak mau bertobat. Bunuh Kusararea. Ya, banyak juga anak buahnya yang terbunuh. Nah, cuman Khalid bin Walid tidak berhasil untuk membunuh Tulaihah. Dia melarikan diri, kabur. Bukannya melawan, kabur. Ya selamat itu. Mun teu kabur mah. Paling Khalid bin Walid tuh galak. Mau dipencit, mau ditusuk, mau dipenggal, diputerkeun sirahna. Mun beunang mah Khalid bin Walid tuh badana itu ke sirahna lepaskeun celang. Dia beruntung meloloskan diri, kabur teuing ka mana. Tapi akhirnya setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu meninggal, diganti dengan khalifah yang kedua Umar bin Khattab. Dia kembali lagi dan ternyata sudah masuk Islam. Selamat. Si Tulaihah itu artinya akhirnya masuk Islam. Ya, itu diantara tugas sahabat Abu Bakar Siddiq setelah dilantik menjadi pemimpin. Ya, jadi Abu Bakar Siddiq itu salah satu sahabat yang paling lembut, tidak selalu berperang sebelum menawarkan untuk damai dulu. Tapi kalau tidak mau damai, apa boleh buntet? Kita harus berperang, dilawan aja. Umat Islam pantang mundur, ya, hidup mulia mati syahid, gitu. Ya, itu bagi umat Islam berperang itu tidak ada rasa takut. Kenapa? Kalau mati surga jaminannya. Ya, itu apa namanya orang yang masuk surga teh mati syahid. Itu mau nggak mati syahid? Mau, karena dosa-dosa diampuni, masuk surga langsung. Makanya orang-orang beriman itu tidak ada rasa takut. Makanya setiap peperangan umat Islam senantiasa menang. Kenapa? Tidak ragu-ragu, tidak setengah-setengah untuk melawan orang-orang kafir. Dia orang kafir, wah perang. Jadi pede orang Islam. Orang kafir yang setengah hati, aduh sieun pae euy. Jadi setengah hati melawan orang Islam. Itu mati, Allahu Akbar, surga sudah menunggunya. Gitu, mata tenang. Ini terbunuh, ini lolos. Ya, tapi untung orang yang murtad mah yang balik dia masuk Islam. Perang dulu tapi dia itu terdesak. Wah, terdesak akhirnya masuk Islam. Ampun. Saya masuk Islam. Dibimbing lagi. Senang ke pengajian di majelis taklim, digembleng akidahnya jadi kuat. Seperti itu ya. Demikian anak-anak sekalian, penjelasan malam ini semoga menjadi ilmu bagi kalian. Jadi tahu siapa khalifah pertama adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ini baru sebagian tugas sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ya. Ini baru sebagian. Nanti bagaimana kisah-kisah selanjutnya? Apa nasibnya? Seperti apa nasib sahabat Abu Bakar Siddiq setelah menjabat sebagai Khalifatul Rasyidin. Apakah beliau itu tetap eksis atau terbunuh? Nanti kita akan jelaskan kembali. Demikian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.